Nakama, balik lagi di podcast Romance Down edisi Beda Teori. Gokil. Ini gua selalu datang ke Ohara untuk mencari arkeolog pintar untuk membedah teori-teori One Piece. Ya nggak kebakar berarti arkeolog. Yang gak kebakar. Jadi kalau di One Piece kan orang mikirnya wah Ohara udah habis. Buktinya masih ada Nico Robin. Dan masih banyak profesor-profesor lain yang selamat ternyata. Kali ini gue menemukan Profesor Clovernya dari negara Ohara bagian Bogor. Dia juga. Tapi kota ya, bukan kabupaten. Oh iya, kota. Oharanya yang kota Bogor, bukan kabupaten Bogor. Dan juga katanya dia sering beroperasi di Thailand, makanya sering membongkar sejarah-sejarah di Thailand. Bukannya sejarah One Piece yang lu bongkar, Thailand dibongkar. Politiknya. Politik Thailand, kematian di Thailand segala macam dibongkar. Lu bisa cek di Instagramnya di Koide Namizu. Koyo Cabe dong. Koyo Cabe dong. Dulu nama lu Koide Namizu. Dulu. Sekarang jadi Koyo Cabe. Koyo Jadi Cabe. ini apa nama panjangnya? Koi rapat pon-pon pitak. Itu apa Di tuh? Thailand. Apa? Itu artinya apa? Pon-pon pitak tuh bless. Pon-pon pitak. Porn, porno, pitak. Itu kayak bless gitu. Itu dibikinin teman gue orang Thailand. Bahasa Thailand itu. Bahasa Thailand. Anjir, lu kenapa tertarik sama Thailand banget sih, Koi? Nggak tahu, ternyata gue lebih cocok di situ ya daripada di Jepang-Jepangan. Lebih ngerasa rumah gue di sana. Makanya lu akhirnya tertarik juga sama sejarah-sejarah Thailand. Sama sejarah-sejarah Thailand, politik-politik. Iya. Sampai agak membahayakan nyawa sebenarnya kan. Bahaya, makanya mendingan udah pada beda teori Thailand. Udah benar jadi Profesor Clover. Lebih aman buat nyawa. Lebih aman buat nyawa, paling diincernya pakai Buster Call doang. Iya. Satu pasukan juga yang datang. Gue kemarin ini tag sama Gilang Dirga sama Lord Derangga. Waduh, Gila, gue mau bahas teori-teori juga tadi. Luffy ketemu Lord Derangga cium tangan. Dia sampai gue bahas Buster Call, dia mengiyakan ada Buster Call gini. Ada. Kata gue anjing. Lord Derangga. Iya. Gue denger Im sama itu awalnya kotoran kuku Lord Derangga. Anjing. Pantas yang dicium mulu ya. Yang dikorek terus dicium anjing. Gua tai ini enak Buang, Iya. tumbuh jadi Im sama. Iya. Ya Allah, pantesan Im sama hitam ya gambarnya. Ternyata tai kuku itu ya. Bangsa. Ngeri juga Lord Tapi Derangga. belum tentu kan. Ini teorinya Lord Derangga, bukan teorinya Profesor Clover Koide. Gue waktu ngomong sama si Lord Derangga, gue dan Gilang Dirga membuka dengan apa yang terjadi dengan masa 800 tahun lalu yang hilang. Karena di One Piece kan ada 800 tahun lalu, 100 tahun yang hilang. 100 tahun yang hilang. Di pada tahun 800 tahun Iya. pada 800 tahun yang lalu ada 100 tahun yang dihilangkan oleh pemerintah di One Piece. Iya. Yang disebut sebagai Void Century kalau Void bahasa Century, Inggrisnya. bener. Abad Kalau bahasa kekosongan. Indonesia abad kekosongan. betul. Kira-kira apa yang terjadi kalau menurut lo? Lo kan udah baca One Piece udah lama juga kan? Udah lama. Udah lama dari berapa? Udah jadi kitab suci gue. Iya, udah puluhan tahun lah ya baca. Udah jadi kitab Iya, suci. gak usah disebut puluhan tahun juga kan jadi ketahuan usia dong. Enggak, gue baru ngikutin One Piece tahun lalu. Oh Allah. Berarti lu nakama cabang pandemi kalau gitu. Yang mulai ngikutin One Piece karena gak tahu mau ngapain lagi ya. Kurang kegiatan ngapain lagi. Gue di rumah aja nih baca One Piece dah baca. Kesukaan. Jadi ternyata bagus. Ternyata bagus ya. Jalur pandemi. Jalur Banyak tuh yang pandemi. kayak gitu. Nah, kalau menurut lo di Void Century itu apa yang terjadi kan? Kalau menurut Profesor Clover yang ditembak mati oleh CP9 pada masanya, ada suatu negara yang keberadaannya sangat ditutupi, hati-hati segala macam, dan dulu katanya negara ini berkuasa Dan katanya satu kerajaan besar. satu kerajaan besar yang dulu tuh kalau gue pribadi menganggapnya mungkin nih kerajaan ada beberapa kerajaan nih Apanya nih? satu ya. Enggak, kalau zaman dulu katanya itu satu kerajaan besar. Oke. Terus hilang kan tuh. Sempat perang besar itu, Perang The Great besar. War itu. Terus pas masuk ada pemerintahan dunia, udah jadi kerajaan-kerajaan yang kebelah-belah 20 itu, kerajaan 20 kerajaan itu. Nah, kerajaan ini dulu menguasai semuanya. Nah, Dulu gue mikirnya jangan-jangan emang ini kerajaannya kaum naga langit yang Tenryubito kan, tapi Iya. masih belum jelas kerajaan ini cuma apa. kemungkinan kalau gue lihat sih Tenryubito itu adalah orang-orang yang menjatuhkan kerajaan ini. Kalau bisa. gue sih, Jadi sampai sekarang gue oke. meyakininya itu ya. Jadi ada kerajaan yang berkuasa dan dihapus dengan sangat hati-hati agar rahasia kerajaan itu tidak terbongkar. Iya. Jadi menurut lo yang menghapus hati-hati dan semuanya ini dalangnya Tenryubito. Ya menurut gue gitu, makanya dia bisa berkuasa sampai sekarang kan. Ya menurut gue
mungkin pasti nih nggak mungkin sih, gue yakin sih pasti ada kaitannya dengan nama D. Oh, The Will of D, makanya pada masanya Will of D itu dianggap sebagai musuh alami. Iya. Dewa kan, dan dianggap musuh pemerintah lah. Iya. Jadi kayak kalau selama ini asumsi gue adalah ini kerajaan besar, terus dikalahkan dengan Tenryubito. Terus hilang kan, tuh habis itu kan 100 tahun hilang, terus sudah masuk lagi ke zaman sekarang. Tenryubito udah berkuasa, udah nggak bisa disentuh, dan kerajaan itu hilang, nggak ada ini ya kan. Terus kan Tenryubito kan tadinya kan adalah raja dari masing-masing negara, habis itu memutuskan buat bersatu kan. Betul. Ditinggalin negaranya, akhirnya ada raja-raja baru di sana yang jadi penguasa di kerajaan itu. Kayak misalnya di apa pulaunya si Doflamingo, astagfirullah gue lupa. Dressrosa. Kayak Dressrosa kan King Riku tuh sebenarnya kan muncul dari ini kan setelah ditinggal Tenryubito di situ kan. Iya. Dan yang mungkin sebenarnya King Riku adalah turunan penguasa yang dulu yang sempat dijatuhin, kita nggak tahu. Dan dari 20 kerajaan itu cuman kerajaan Nefertari doang kan yang tidak setuju kan. Tidak, iya benar. Dengan apa politik pada saat itulah ya. Makanya masih asli kan, kalau Nefertari itu masih asli. Iya. Keluarga kerajaan yang lama. Bahkan Pluton itu kan digosipkan adanya di Arabasta. Di Arabasta, makanya si krokodil ke sana kan untuk krokodil ke sana. Pluton. Tapi masuk akal sih kalau menurut gue, memang pemerintahan dunia di One Piece itu tercipta pada masa 800 tahun pas banget dengan 100 abad Void Century itu kan. Iya. Jadi memang kayaknya pemerintahan dunia ini yang menciptakan si Tenryubito itu untuk menutupi semuanya kali ya. Si Gorosei itu kali ya. Nah, kalau menurut tuh Gorosei itu tingkatannya di atas Tenryubito apa di bawah? Kalau menurut gue di bawah. Di bawah. Dia orang-orang yang ditunjuk Tenryubito buat ngatur kan? Betul. Sama berarti gue juga mikirnya gitu. Dia adalah petinggi yang dianggap mungkin tetua-tetuanya yang masih hidup sampai sekarang kan. Karena kita belum tahu umur si Gorosei itu berapa kan. Tapi pada akhirnya mereka masih tetap setia sama Tenryubito karena setiap Tenryubito dapat masalah, dia kan selalu yaudah bantuin lah gitu kan. Iya, selalu mencoba mengcover kesalahan-kesalahan Tenryubito. Betul. Dan petingginya kan sudah kita tahu pasti ada satunya Im-sama yang belum Nah, sampai. kalau Im-sama itu menurut tuh di atas Tenryubito apa di bawah? Di atas. Di atas Tenryubito. Di atas segalanya. Di atas Tenryubito ada Lord De Rangga. Nah itu. Anjing, gak taunya Im-sama pas siluetnya kehilangan pakai topinya ini ya. Apa? Topinya topi si barat. Topi barat itu. Orang gak bangsat. Makanya dia ngeliat topi jerami kesel. Topi apa ini? Topi apa? Baret dong. Dia. Anjing. Nah, di dalam abad kekosongan itu menurut lu si kerajaan itu melakukan apa sehingga membuat Tenryubito takut dan sampai dihapus itu, kira-kira apa yang terjadi kalau dari sudut pandang lu ya? Gua sempat baca teori ya. Apa yang membahayakan gitu? Ada salah satu teori yang bilang dulu tuh pulau-pulau di Greenland segala macam tuh satu. Oh, oke. Satu, dan itu ada ininya, makanya ada si kerajaan besar ini kan. Ada yang bilang 100 tahun itu adalah proses di mana pulau itu entah mungkin dengan Pluton dihajar jadi kepecah belah. Terus ada yang ini kan, ada teori kenapa Ors. Lu inget Ors gak? Ors yang gede. Iya. Ors. Itu kan dijulukinnya ini kan, penarik benua. Penarik benua, betul, setuju. Ada yang apa namanya? Ada yang nyangkutin itu sebenarnya bukan cuma julukan, tapi emang dulu mungkin ada ors-ors yang banyak yang tugasnya adalah narik pulau-pulau ini jadi ke lokasi-lokasinya yang sekarang. Oh iya, masuk akal sih, karena ors banyak. Keturunan ors kan banyak. Ada ors yang ditangkap si Ors Junior, ada yang bareng si S. Bahkan yang masih hidup ada Ors Junior itu. Oh, jadi masuk akal sih kalau buat gue. Jadi menurut teori yang lo baca itu dulu menyatu, dihancurkan, terus sama Ors ditarik, dipisah-pisahin tuh. Abis itu kalau lo ingat kan kastilnya Tenryubito namanya Pangea kan? Oh iya. Marijoa. Enggak, di Marijoa ada ininya, ada kastil Pangea. Iya, Pangea. Nah, kalau lu di geografi Pangea itu benua zaman dulu sebelum kepisah-pisah jadi sekarang. Sebelum zaman es kan. Maksudnya Pangea itu adalah benua yang jadi satu. Dan Oda kan nggak mungkin ngasih nama sesuatu berdasarkan mood kan? Betul. Pasti ada alasannya dong, kayak apa ya? Dengerin cerita lengkapnya cuma di aplikasi Noise. Download Noise sekarang di App Store atau Play Store.